dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Eva yang kini mengadu nasib di perantauan. Eva baru saja datang dari desanya dan diterima bekerja sebagai pembantu di rumah seorang model terkenal di kota Manila. Saat membersihkan halaman depan rumah, Eva yang masih polos sangat terkejut melihat rekan-rekan sesama pembantu banyak yang dimarahi saat bekerja. Salah satunya adalah si Lauro yang bekerja tepat di depan rumah majikannya itu. Lauro yang senyum dengan Eva langsung diomeli oleh bosnya tersebut dikarenakan kerja tidak becus dan doyan lirik-lirik pembantu di rumah tetangga. Lalu di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Victoria yang sedang melakukan sesi pemotretan dengan rekan-rekannya yang bernama Caroline dan juga Andrew. Saat sedang cekrek-cekrek foto di sana, Victoria yang tak kuat digesek-gesek oleh Andrew langsung meminta izin untuk ke toilet sebentar. Tak diduga, Andrew juga mengikutinya dari belakang dan langsung mengulek-ulek hutan mangrove-nya dengan kecepatan penuh. Tak disangka tak dinyana, salah satu staf tukang foto datang ke toilet untuk menyuruh Victoria lekas-lekas kembali ke tempat pemotretannya. Dikarenakan cuaca yang sudah mulai mendung dan takutnya tidak mendapatkan pencahayaan yang bagus saat pemotretan nantinya. Sehingga mau harus mau, acara penggarapan sawah Andrew pun akhirnya tertunda. Singkat cerita, pada malam harinya, Victoria yang baru saja pulang bekerja lantas mengajak Andrew untuk mampir ke rumahnya dahulu. Saat Eva menawari makan malam kepada majikannya itu, mereka tergesa-gesa langsung ke lantai 2 dan mengatakan masih kenyang dan belum begitu lapar. Eva yang penasaran dengan suara kelontang-kelontang dari atas, diam-diam langsung mengikutinya dari belakang dan menguping kegiatan mereka. Ternyata, bosnya itu sedang melanjutkan sesi cangkul-mencangkul yang tertunda saat sesi pemotretan sebelumnya. Lalu pada keesokan harinya, Andrew yang sudah terbangun dari tidurnya lantas berpamitan dengan si Eva. Di sana Eva menawarkan sarapan untuk Andrew tapi ia menolaknya, dikarenakan Andrew masih merasa kenyang. Eva lalu mengantar kepergian Andrew hingga ke depan rumah. Di sana, Andrew bertanya mengapa di usia muda ia tidak melanjutkan sekolahnya saja. Eva lalu bercerita jika ia dari keluarga tidak mampu dan terpaksa putus sekolah demi membayar hutang-hutang orang tuanya dan membantu biaya pendidikan dari adik-adiknya. Andrew yang merasa kasihan lalu menyemangati Eva dan sesudah itu ia pamit untuk pergi pulang ke rumahnya. Sesudah itu, Eva kembali ke dalam rumah dikarenakan Victoria memanggilnya. Di sana, Eva terkejut dikarenakan melihat majikannya itu tanpa memakai selai benang pun sehingga membuat ia merasa sangat malu. Dikarenakan ini pertama kalinya ia melihat bola-bola squishy yang gundah-gulih milik orang lain. Hal itu pun membuat Eva penasaran dan langsung mengintip Victoria kembali saat membersihkan diri. Malam harinya, Lauro yang melihat barang baru di sana lantas segera merapat menemui Eva untuk berkenalan. Eva kemudian menyambut baik niatan dari Lauro tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Mereka lantas bergosip di sana dan Lauro bercerita jika suara kontak-kontak Victoria kemarin malam sampai terdengar ke kamarnya hingga membuatnya senam 5 jari. Belum selesai bercerita, si Lauro ini dipanggil lagi oleh majikannya itu sehingga gibah mereka pun akhirnya terhenti. Keesokan harinya, Victoria berkata ingin pergi keluar sebentar dan menyuruh Eva untuk membersihkan kamarnya yang masih berantakan. Lalu, sesaat majikannya telah pergi, Eva yang melihat penjual sayur keliling di dekat sana lantas membeli sayur terong dan kebutuhan dapur lainnya sembari berkenalan singkat dengan pembantu-pembantu yang juga sedang berbelanja di sana. Sesaat kembali bekerja, Eva tanpa sengaja menemukan bungkusan sarung rudal bersihkan jelly drink yang berserakan di kamar majikannya itu. Lantas ketika sedang bersih-bersih, Eva yang penasaran diam-diam mengambil satu bungkus sarung itu dan langsung bergegas pergi. Hingga pada malam harinya, tiba-tiba Eva terbangun karena ada orang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya ialah si Lauro yang kembali datang ke sana, dikarenakan saat itu majikannya sedang tidak ada di rumah. Mereka pun berbincang-bincang sembari menikmati indahnya langit pada malam itu dan saat Eva lengah, hal itu dimanfaatkan oleh Lauro untuk jalan-jalan di hutan Amazon milik si Eva yang masih ting-ting itu. Sesaat Eva menikmatinya, namun ia lalu tersadar dan segera mengusir Lauro dari tempatnya tersebut. Ia tak menyangka jika Lauro ini ternyata seorang striker yang sangat berbahaya, sehingga Eva harus waspada dan ekstra keras untuk menjaga gawangnya dari si Lauro. Namun saat kembali ke kamarnya, bukannya langsung tidur, Eva malah mengingat perbuatan si Lauro tadi. Si Eva ternyata sangat suka dan ingin lebih dari itu, namun malu-malu dan takut melakukannya. Akhirnya berbekal sayur yang dibeli sebelumnya dan sarung yang ia dapat dari Victoria, Eva tanpa berbasa-basi lalu mengulek-ulek sambil mengingat wajah si Lauro. Esok paginya, Eva langsung memasak terong yang dipakai mengulek kemarin malam untuk sarapannya. Lalu, tak berselang lama, Victoria memanggilnya untuk dibuatkan sarapan. Tak diduga, ia mendapati sang majikannya itu sedang cocol-mencocol dengan Carlena. Saat Eva keluar, mereka langsung melanjutkan les biola yang membuat suara terdengar sangat keras hingga membuat Eva penasaran. Singkat cerita, pada siang harinya, Lauro kembali datang menemui Eva untuk meminta maaf atas kejadian kemarin malam. Dikarenakan majikannya masih ada di rumah, Eva lalu menyuruh Lauro untuk pergi terlebih dahulu dan datang pada malam harinya saja.
Dan tepat pada malam harinya, Lauro datang kembali untuk menemui Eva. Mereka pun kini sudah tidak bertengkar lagi. Justru si Eva ini semakin nyaman dengan perlakuan dari si Lauro. Esok paginya saat sedang sarapan, terlihat Victoria yang semakin sering melirik-lirik si Eva. Sesudah itu ia mengatakan akan keluar jalan-jalan dan berpesan tidak akan pulang pada malam itu, sehingga tidak perlu dibuatkan makan malam dan tak usah menunggunya pulang ke rumah. Kesempatan itu digunakan oleh Lauro untuk kembali datang ke sana. Karena merasa nyaman dan kondisi yang memungkinkan, akhirnya Lauro berhasil mencetak gol ke gawangnya si Eva. Namun setelah pertandingan itu selesai, Eva merasa sangat menyesal. Ia takut ke depannya nanti mendapat masalah akibat hal tersebut. Keesokan paginya saat bersih-bersih di kamar majikannya itu, Eva mencoba tidur di kasurnya Victoria dan membayangkan sedang les biola di sana. Lalu saat bersih-bersih di toilet majikannya itu, tak berselang lama Victoria kembali pulang ke rumahnya dan tak menyangka ia melihat Eva di sana. Bukannya emosi, ia lantas memberikan Eva sebuah pakaian sehingga membuat Eva semakin lebih menantang. Melihat hal itu, tak diduga Victoria langsung memperkaos meskipun hanya terjadi benturan-benturan bola bekel di sana, yang cukup membuat Victoria merasa sangat senang. Sesudah di-unboxing oleh majikannya tersebut, Eva langsung menyuruh Lauro untuk datang pada malam itu juga agar mencangkul lahan basahnya. Di sana terlihat Eva yang sangat berbeda dan terlihat lebih galak dan bersemangat. Malamnya pun akhirnya tiba. Lauro tanpa berbasa-basi langsung saja meluncur ke kamarnya si Eva dan tanpa rasa takut meski saat itu Victoria masih ada di rumah tersebut. Di sana Eva mengatakan jika ia sangat mencintai Lauro. Selain itu ia juga meminta pada Lauro agar memakai hati saat mencangkul bukan mau enaknya saja. Mereka pun akhirnya kembali skidi-skidi papap dengan suara yang sangat keras, hingga si Victoria ini mendengar dan menguping di luar kamar. Anehnya bukannya marah, ia justru tak mau mengganggu ritual keramat dari pembantunya tersebut. Keesokan harinya Victoria memanggil Eva ke kamarnya, bukannya menyuruh bersih-bersih atau menyiapkan makanan, namun di sana Victoria malah mengajak Eva untuk les biola dan kini Eva mau untuk melakukannya. Sesudah itu, malam harinya, again and again Lauro kembali datang ke tempatnya si Eva untuk main sepak bola. Ternyata di sana Victoria telah menunggu mereka berdua dari tadi. Victoria langsung saja les biola di depannya Lauro dan ia disuruh ikut join memainkan bass bepotnya di sana. Namun Lauro tidak menyukai kegiatan tersebut dan ingin satu lawan satu dengan si Eva dan tidak mau si Eva les biola lagi dengan majikannya itu dikarenakan ia kini benar-benar sangat mencintai Eva. Victoria yang mendengar omongan Lauro langsung emosi dan tertawa mengetahui Eva yang mencintai lelaki yang seperti itu. Eva lalu menghentikan kegiatan les biolanya dan lalu mengejar Lauro. Ia merasa bersalah dengan Lauro dan mengatakan jika ia sangat mencintainya. Melihat ketulusan cinta dari dua orang itu, membuat Victoria kini sadar dan lebih menghargai asistennya dan menganggapnya sebagai seorang sahabat. Ia juga merestui hubungan Eva dengan Lauro sehingga mereka tanpa perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk melanjut kisah cintanya tersebut. Dan film ini pun selesai.